Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kalau semuanya apa kabar pada baik. Jadi pada kesempatan kali ini senang sekali rasanya saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Yang mana sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya minta tolong untuk salah satu anggota kelompok memimpin doa. Siapa yang bersedia? Saya Pak. Ya, boleh. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa saya silakan. Oke, terima kasih. Baik, setelah kita sudah melakukan doa ya, itu kan menjadi awal dari kegiatan kita ini. Selanjutnya kita akan mulai pada sesi perkenalan. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Setelah saya memperkenalkan diri saya minta tolong sama teman-teman untuk mau memperkenalkan diri teman-teman masing-masing. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Kaisha Romdon atau biasa dipanggil Kai. Jadi kalian teman-teman bisa panggil Mas Kai atau siapa terserah teman-teman. Lalu berikutnya juga saya memperkenalkan diri saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Jadi teman-teman semua di sini adalah anggota kelompok yang pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan atau melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Oke. Setelah saya memperkenalkan diri saya minta tolong sama teman-teman untuk memperkenalkan diri teman-teman. Tapi ada satu syarat untuk memperkenalkan diri teman-teman. Jadi misalkan, jadi kalian akan memperkenalkan nama kalian dan juga menunjukkan emoji apa sih. Jadi kalian teman-teman pada punya handphone ya. Jadi menunjukkan emoji apa sih kira-kira yang cocok pada perasaan teman-teman pada siang hari ini. Jadi akan ada emoji itu, ada emoji senyum, ada emoji love, lalu ada emoji tertawa, menangis, itu bisa teman-teman nunjukin. Ada emoji bertanya? Ngerti ya? Jadi nanti kalian perkenalkan, seperti saya contohnya tadi, perkenalkan nama saya Kaisha Romdon, lalu nanti kalian tunjukkan emoji apa atau emoticon apa yang sekiranya cocok pada perasaan teman-teman pada hari ini. Oke, dimulai dari siapa nih? Dimulai dari kanan deh. Udah siap untuk emojinya? Ya, boleh pakai handphone. Dari sebelah kanan dulu ya, dari Mbak yang kerudung hitam. Oke. Ya, perkenalkan nama sama tunjukin emoji apa yang sekiranya cocok pada perasaan pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Adisti Saidina Harunisa, biasa dipanggil Adisti. Emoji yang cocok dengan perasaan saya saat ini adalah emoji. Oh, sebentar. Emoji ini ya teman-teman, emoji senyum atau nyengir ya. Oke, berarti hari ini Mbak Adisti menunjukkan perasaan Mbak Adisti melalui emoticon, yaitu emoticon bahagia. Selanjutnya dilanjut sama Mbak sebelahnya. Perkenalkan nama saya Kailati. Emoticon saya. Oke, tadi sudah diperkenalkan namanya adalah Mbak Kailazi. Teman-teman boleh dilihat dulu ke sini. Namanya tadi Kailazi, emoticonnya emoticon apa nih Mbak? Senyum ya? Senyum malu-malu gitu ya? Oke, berarti saat ini Mbak Kailazi sedang merasakan kesenangan sedikit. Oke, lanjut ke sebelahnya yang baju belang-belang. Perkenalkan nama saya Dea, emoji saya hari ini. Oke, kasih tunjuk dulu ke teman-temannya. Maksudnya apa tuh, Mbak Dea? Berarti flat ya, tidak sedih dan juga tidak senang-senang banget. Oke, selanjutnya yang belang-belang satu lagi. Nama saya Anggi, emoji saya hari ini.
Oh, emoji cinta. Kasih tunjuk dulu ke teman-temannya. Berarti namanya tadi Mbak Anggi. Berarti Mbak Anggi sedang merasakan falling in love ya Mbak Anggi ya. Oke, baik selanjutnya ke Mbak yang baju kuning. Ya, perkenalkan, emoji saya hari ini adalah Tuh teman-teman, berarti itu artinya apa Mbak Feriska? pusing. Pusing, bingung ya. Oke. Baik, selanjutnya ke Mbak yang kerudung abu-abu. Nama saya Sabrina, ini emoji saya. Kasih tunjuk ke yang lain, udah lihat? Itu emojinya artinya apa? Kaget. Kaget ya. Baru bangun tidur mungkin kaget ya. Oke. Selanjutnya ke Mas kacamata. Nama saya ini, emoji saya hari ini Apa tuh? kalau ditanya kenapa, mungkin karena emoji ini mungkin menggambarkan saya kali ya. Oh gitu ya, pakai kacamata, terus suka Pikiran saya banget hari ini. suka tertawa ya. Enggak juga sih. Oh, enggak. Terus? Iya, karena iya adanya ini. Oh, ya. Oke, berarti terima kasih Mas Sergi. Ayo selanjutnya. Kenalkan, saya Muhammad Kafka dan emoji saya hari ini Apa tuh artinya? artinya bosan. Oh, pasti Mas Kapka datang ke sini karena bosan atau memang lagi bosan? Lagi bosan aja. Oh, lagi bosan makanya nih mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Oke, selanjutnya Kenalkan, nama saya Muhammad Rama Fakki dan emoji saya ini apa itu? Flat ya? fine aja. Fine aja. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih sudah mau mengikuti instruksi saya. Sekali lagi saya ucapkan salam kenal dari saya untuk teman-teman semua. Lalu sekarang saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kita tuh di sini mau ngapain? Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Oke, jadi kita di sini mau bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita masuki pada kegiatan ini, ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu banget ya, cuman tahu bimbingan dan kelompok itu cara kerjanya seperti apa. Oke, jadi karena belum tahu secara full, jadi saya jelaskan sedikit ya. Bimbingan kelompok itu terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan kelompok. Yang mana bimbingan adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli. Jadi saat ini ahlinya adalah saya sebagai pemimpin kelompok ya, kepada individu ataupun kelompok yang meliputi anak-anak, remaja maupun dewasa. Ya, jadi tujuan dari bimbingan ini adalah untuk membantu masalah dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik sesuai tema dan topik yang akan dibahas. Ya, sehingga orang yang dibimbing akan menjadi lebih mandiri dan dapat mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, bimbingan itu dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan pribadi dan sumber daya yang tersedia, yang berlandaskan pada norma-norma dan asas-asas yang berlaku. Sementara itu, kelompok merupakan kumpulan orang yang terdiri dari 2 ataupun lebih orang. Saat ini kita ada 10 orang, jadi kita termasuk dalam sebutan kelompok. Oke, yang saling berinteraksi dan untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu metode dari layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam bentuk kelompok. Oke. Pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih tujuan kita melakukan bimbingan kelompok ini? Nah, tujuannya itu adalah memberikan panduan, dukungan, dan arahan kepada peserta kelompok dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan diri teman-teman, dan juga mendukung emosional yang aman di mana anggota kelompok dapat berbagi perasaan dan pengalaman dalam hidupnya. Nah, dalam bimbingan kelompok kali ini terdiri dari 10 orang, termasuk saya sebagai pemimpin kelompok yang bertugas untuk memfasilitasi teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Oke, sementara teman-teman semua berjumlah 9 orang, yang mana anggota yang berperan sebagai peserta kelompok dan turut serta dalam bimbingan kelompok ini. Seperti itu. Sekali lagi saya berharap pada teman-teman semua untuk bisa menjaga suasana keakraban, ya, jangan sampai ada yang saling menertawakan satu sama lain apapun pendapat dari teman-temannya dan dapat merendahkan martabat dari masing-masing individu.
Maksud dari kedatangan saya pada hari ini adalah untuk memberikan bimbingan kelompok dengan bimbingan konseling dengan format bimbingan kelompok. Yang mana topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengelola emosional dan kemarahan dari individu. Ya, kalian di sini ada nggak sih yang pernah merasakan sulit mengelola emosi dan kemarahan? Sulit ya, ada ya, karena emosi itu kan tumbuh dari diri kita, jadi hanya kita yang dapat mengelola emosi yang ada pada diri kita sendiri. Oke. Nah, sekarang menurut kalian, emosi itu apa sih? Emosi itu apa? Ada bisa jawab nggak? Apa? Perasaan. Betul. Lalu ada lagi yang perempuan mungkin? Emosional. Emosi sama emosional sama. Cuman dijabarkan coba, emosi itu apa? Perasaan yang kita alami. Perasaan ya, jadi sama-sama perasaan. Oke. Jadi sebagian dari kalian sebetulnya udah benar ya. Jadi untuk lebih lengkapnya saya akan jelaskan pada saat sesi saya membawakan materi. Nah, maka dari itu pembahasan kali ini kita bertujuan untuk satu, membantu teman-teman semua mengenal emosi dari diri sendiri ke arah yang lebih baik. Yang kedua, mengelola emosi teman-teman menjadi lebih baik. Yang ketiga, menyediakan ruang untuk mengekspresikan emosional teman-teman. Yang keempat, mengenali emosi. Yang kelima, memahami emosi orang lain dengan cara berempati. Dan yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial serta keterampilan emosi untuk menjadi lebih baik. Oke, ada yang mau ditanya sampai saat ini? Paham ya? Oke. Supaya dari teman-teman semua dapat mengelola emosi teman-teman dengan baik, maka dari itu saya akan memakai teknik psikodrama. Ya, teman-teman belum ada yang tahu ya teknik psikodrama itu apa? Jadi teknik psikodrama itu adalah salah satu teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok, yang mana itu salah satu layanan dari bimbingan dan konseling. Ya, psikodrama itu adalah bentuk permainan peran yang digunakan sebagai teknik terapeutik. Ya, terapeutik untuk mengatasi masalah psikologis yang dialami oleh individu. Oke, teknik ini juga pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikiater asal Austria, yaitu Jacob pada awal abad ke-20, yang mana psikodrama ini melibatkan individu ataupun kelompok seperti kita yang berperan dalam situasi atau skenario tertentu. Oke, dengan tujuan untuk menggali perasaan, memproses emosi, dan memahami dinamika interpersonal yang dapat mempengaruhi kehidupan individu. Metode psikodrama ini juga sangat bermanfaat loh teman-teman dalam membantu individu untuk memahami dan mengenali proses pengalaman dan mengelola emosinya, konflik internal ataupun perasaan yang selama ini terpendam. Selain itu, psikodrama juga memberikan kesempatan bagi individu untuk bereksperimen dengan cara berinteraksi dan berkomunikasi yang bisa memperbaiki pola-pola hubungan yang tidak sehat atau menghambat individu. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa psikodrama ini adalah metode terapi yang menggunakan permainan peran untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis. Dengan memerankan berbagai peran, peserta dapat mengeksplorasi perasaan dan konflik internal, serta memahami dinamika perasaan teman-teman. Oke, psikodrama ini juga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dengan fasilitator yang membimbing prosesnya. Teknik ini sangat efektif untuk pemulihan emosional serta mendukung kesejahteraan psikologis secara keseluruhan yang bertujuan untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dan memperbaiki hubungan interpersonal melalui dramatisasi peran. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya adalah asas-asas ya. Sebelum memulai kegiatan ini, saya akan menjelaskan beberapa prinsip yang mendasari pelaksanaan layanan dari bimbingan kelompok. Ada beberapa asas yang penting untuk mendukung kelancaran jalannya bimbingan kelompok.
Yang pertama ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kegiatan, asas kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Yang mana asas-asas ini digunakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi pertama-tama saya sangat berharap kepada teman-teman semua untuk berani, merasa bebas, dan terbuka dalam mengemukakan ide-ide, saran, dan tentang apa saja yang sedang dirasakan yang menyangkut ke dalam topik pada kali ini. Lalu yang kedua, saya juga ingin setiap anggota kelompok dapat menampilkan diri secara spontan tanpa adanya rasa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Lalu yang ketiga, saya berharap kepada teman-teman dapat berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapat pribadi sehingga dapat tercapainya tujuan dari bimbingan kelompok pada siang ini. Lalu yang keempat, saya ingin semua yang dibicarakan dalam kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku atau kesepakatan kita bersama. Lalu yang kelima dan terakhir itu adalah saya berharap agar tiap-tiap kelompok di sini, terutama hal-hal yang berbau privasi, tolong di-keep, jangan sampai orang lain mengetahuinya. Ya, jadi ada 5 asas kita, yaitu tadi ada asas apa? Keterbukaan, kenormatifan, kesukarelaan, kegiatan, dan kerahasiaan. Saya berharap dari kelima asas ini teman-teman bisa melaksanakan dengan baik pada layanan bimbingan kelompok ini. Dan juga karena asas-asas tersebut adalah hal penting dalam kesuksesan di bimbingan kelompok ini. Lalu juga kita sudah kita harus menyepakati hal-hal yang penting untuk seluruh anggota kelompok yang mengikuti norma-norma yang berlaku. Jadi, teman-teman harus menghargai pendapat orang lain. Ya, setiap orang berhak memiliki pandangan yang berbeda. Jadi, mari kita dengerin, kita simak dengan hati yang terbuka tanpa menghakimi anggota satu sama lain. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Jadi, siapapun yang sedang berbicara, saya minta tolong kepada teman-teman semua, tolong berikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyelesaikan pembicaraannya sebelum kita merespon. Yang ketiga, selalu memberikan dukungan. Semua di sini harus saling mendukung. Jadi, kalaupun ada anggota yang sedang sulit, mari kita beri semangat, bukan kritik. Oke, saya yakin kita semua bisa bersama-sama memegang nilai-nilai asas-asas tadi. Ya, kelompok kita akan menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman, dan bermanfaat bagi kita semua hingga akhir nanti. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya untuk sejauh ini? Paham ya? Oke, kita lanjut untuk susunan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan dimulai dengan penjelasan materi singkat tentang apa yang menjadi bagian dari mengelola emosi. Dan nanti akan ada sesi ice breaking supaya teman-teman nggak bosen dan kita fokus ke depannya ya teman-teman. Oke, lalu juga nanti ada pembagian peran yang mana akan bermain di drama nanti ya, melalui psikodrama yang sudah saya buat naskahnya. Dan terakhir ada sesi evaluasi tanggapan dari anggota terhadap bimbingan kelompok pada hari ini ataupun terhadap drama yang sudah dijalankan nanti. Selanjutnya nanti juga teman-teman akan ada mengisi evaluasi atau instrumen yang sudah saya buat, nanti teman-teman bisa isi seperti itu. Oke, untuk teman-teman semua yang ada di sini yang saling mendukung, apapun yang kita bicarakan tetap ya menjadi rahasia kita, tidak bocor, tidak keluar kemana-mana. Oke. Selanjutnya di sini juga tidak ada penilaian, jadi hanya kesempatan untuk saling mendengarkan dan saling belajar satu sama lain. Jadi saya paham bahwa berbagi perasaan atau pengalaman pribadi tidaklah mudah. Tapi ingat, ketika kita berbagi, kita bisa mendapatkan perspektif dari dukungan dari teman-teman. Mari kita mulai hal dengan yang simple. Jika ada yang merasa tidak nyaman ataupun merasa kurang nyaman, kita saling membicarakan. Dan jika ada yang merasa nyaman, bisa berbagi tentang sesuatu yang menurut kalian sangat sesuai dengan tema kita pada hari ini. Siapapun ingin berbagi, kami semua di sini mendengarkan dengan hati yang terbuka. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, sepertinya kita butuh fokus. Kayaknya teman-teman nih kelihatan lemes banget, jadi gimana kalau misalnya kita lakukan ice breaking? Setuju? Oke, untuk ice breakingnya yaitu adalah kita melakukan permainan atau ice breaking
balon emosi. Jadi teman-teman, saya akan sebagai pembimbing kelompok akan membagikan satu balon untuk satu anggota kelompok, yang mana teman-teman meniupkan balon tersebut sambil membayangkan sebuah emosi yang sedang teman-teman rasakan. Jadi setelah balon ini tertiup, mohon dijelaskan apa sih yang tadi sudah ditiup. Misalkan teman-teman meniup balon dengan emosi, misalkan emosi yang teman-teman rasakan saat ini adalah sedih. Sedihnya tuh sedih banget gitu. Aku sedih banget gitu. Nah, teman-teman bisa tiup sebesar-besarnya tuh, dengan meledak pun nggak apa-apa, meletus nggak apa-apa. Berarti teman-teman lagi merasakan sedih yang berlarut-larut. Jadi nanti dijelaskan. Kalau misalkan teman-teman sedihnya sedikit doang, itu cuma itu nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa menjelaskan dan bisa meluapkan emosi kalian melalui balon ini. Oke, paham semua? Jadi tolong dibagikan balon. Oke, ini kita konsepnya sepakatin aja ya, mau tiup bareng-bareng atau dari mana dulu gitu, satu-satu boleh bareng-bareng, baru nanti dijelasin satu-satu ya. Dah, siap. Ayo, boleh. Kalian anggap aja balon ini adalah salah satu tempat kalian meluapkan emosi kalian. Jadi emosi yang sedang kalian rasakan, kalian tiup di balon itu. Silakan. Berarti kalau kecil sedih dikit, Iya. kalau besar sedih banget. Itu boleh, Mbak Safira boleh segitu dong ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Kalau nggak ada balon itu, kalau nggak ada ini, kalau nggak ditiup, Boleh. Berarti lagi nggak merasakan apa-apa ya, flat gitu. Udah. Boleh ditahan, boleh. Berarti lagi senang. Nggak apa-apa ya. Kalau yang lagi senang dilanjutin aja tiupnya. Ya kalau lagi senang banget, tadi kan bisa dijelasin. Berarti emosi kita tuh lagi senang banget gitu. Ayo. Nah, kita dari sebelah sana dulu deh. Tadi kan dari sini. Oke. Feris ya. Emosinya emosi senang, sedih atau apa? Kesel, berarti keselnya segitu ya. Oke. Lanjut ke Mbak Safira. ya aku emosinya segini. Emosinya hanya segitu ya, berarti agak menuju flat. Ya. Oke. Mas Irgi. Oke, lanjut Mas Kafka ya. Apa? Emosi apa nih? Sedih atau senang nih? Senang Pak, setelah tadi saya bosan dan mendengar penjelasan dari Bapak, saya mulai merasa senang. Oke, lanjutnya. Wah, tombaknya ini gede banget nih Mas Fakih ya. Ini apa nih? Masih senang. Berarti senangnya senang sekali. Oke. Boleh Kak Adis. Emosi sedih dikit. Sedih sedikit. Kak Kaila. Sedih dikit. Nah Dea, ini gede banget nih. Saya emosi kesal. Asalnya berarti segitu ya. Oke. Oh lagi berbunga-bunga. Kayak emoticon tadi ya, love. Oke. Terima kasih udah mau meluapkan emosi melalui balon ya, walaupun tidak sepenuhnya bisa kita luapin, tetapi setidaknya sedikit bisa kita luapin. Oke. Boleh nggak usah disimpan, boleh. Oke, bisa saya lanjut? Oke. Jadi untuk materi yang pertama adalah kita akan membahas tentang emosi. Ya, emosi adalah respon alami dari manusia. Seperti teman-teman tadi, emosi adalah salah satu respon alami yang teman-teman sedang hadapi. Begitu berbagai situasi maupun peristiwa yang kita alami. Emosi ini bisa berupa perasaan senang, sedih, marah, terkejut, atau berbagai perasaan lainnya.
Emosi ini muncul sebagai reaksi terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar, baik itu orang lain, peristiwa, atau bahkan pikiran kita sendiri. Mengapa emosi itu penting? Emosi adalah kompas yang membantu kita dalam menjalani kehidupan. Emosi juga memberikan warna pada pengalaman kita, memotivasi kita untuk bertindak, dan membantu kita membangun hubungan yang berarti dengan orang lain. Bayangin, jika hidup kita tanpa ada emosi, dunia akan terasa hampa dan monoton. Emosi seperti radar yang mendeteksi bahaya, ya, memberikan kita peringatan ketika ada sesuatu yang tidak beres. Selain itu, emosi positif seperti kebahagiaan dan cinta memberikan cinta seperti Mbak Anggi tadi ya, memberikan energi yang semangat untuk menjalani hidup. Betul Mbak Anggi? Dengan kata lain, emosi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kemanusiaan yang membuat kita unik dan mampu merasakan kedalaman hidup. Emosi sangat penting untuk komunikasi, untuk motivasi, dan adaptasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi itu ada yang tahu nggak apa aja? Lingkungan, betul. Apa? Pengalaman hidup. Oke, betul sekali. Jadi yang pertama itu adalah pengalaman masa lalu. Yang mana pengalaman masa lalu dapat membentuk cara kita merespon situasi tertentu di masa depan. Selanjutnya nilai-nilai pribadi atau lingkungan seperti Mbak Adis bilang tadi. Nilai-nilai yang kita yakini dapat mempengaruhi cara kita merasakan dan mengeksplorasikan emosi kita. Selanjutnya ada kondisi fisik. Kondisi fisik seperti kelelahan, sakit, atau pengaruh zat tertentu dapat mempengaruhi emosi kita. Selanjutnya ada faktor sosial. Interaksi dengan orang lain, tekanan sosial, dan budaya juga dapat mempengaruhi emosi kita. Jenis-jenis emosi. Nah, jenis-jenis emosi ada dua. Ada emosi negatif dan emosi positif. Emosi positif adalah emosi yang mampu menghadirkan perasaan positif terhadap seseorang yang mengalaminya. Emosi yang membuat kita merasa senang, bahagia, dan puas. Contohnya, kita sedang senang, sedang cinta, sedang kagum, dan sedang memberikan harapan. Selanjutnya ada emosi negatif. Emosi negatif itu merupakan emosi yang identik dengan perasaan tidak menyenangkan dan dapat mengakibatkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya. Emosi yang membuat kita merasa tidak nyaman, contohnya marah seperti Mbak Dea tadi, lalu sedih, takut, cemas, dan jijik. Nah, teman-teman, kali ini ada di jenis emosi apa? Tadi sudah dijelaskan setelah meniup balon ya. Jadi posisi apa? Ada yang positif dan ada yang negatif. Oke, lanjut. Mengapa sih pentingnya kita memahami emosi? Memahami emosi itu sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas hidup, yang mana kita dapat mengelola emosi dengan lebih baik sehingga meningkatkan kualitas hidup kita. Yang berikutnya adalah memberikan hubungan. Emosi ini dapat membantu kita membangun hubungan lebih baik dengan orang sekitar, lalu meningkatkan kesehatan mental. Nah, ini yang penting. Mengelola emosi dengan baik dapat mencegah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Singkatnya, emosi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Memahami emosi dengan cara mengelola emosi dengan baik adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih sehat. Selanjutnya ada mengelola emosi. Nah, khususnya kemarahan adalah salah satu keterampilan penting yang dapat kita pelajari dan kita perlu tingkatkan. Berikut beberapa yang bisa kita coba dari mengelola emosi. Yang pertama ada teknik relaksasi. Ya, kalian bisa mengambil nafas lebih dalam, ambil nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Itu dapat kita ulangi berkali-kali untuk mengelola emosi kita. Yang kedua, kita perlu melakukan meditasi. Lalu kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk fokus pada pernafasan dan pikiran kita. Yang ketiga, kita perlu yoga. Yoga ini merupakan aktivitas fisik yang dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita. Selanjutnya ada tunggu saya dibaca. Selanjutnya ada mengubah pola pikir. Nah, ini pola pikir sangat berpengaruh terhadap kalian dalam mengelola emosi. Kenapa? Karena kita memiliki tantangan dalam pikiran negatif. Ketika kita merasa marah, perhatikan pikiran-pikiran negatif yang muncul dan coba ganti dengan pikiran yang lebih rasional
sedikit positif. Selanjutnya fokus pada solusi. Alih-alih berkutat pada masalah, coba kalian pikirkan solusi apa sih yang kita dapatkan setelah kita dengan cara mengelola emosi. Selanjutnya kita praktikkan rasa syukur. Ingat, diri kita akan baik-baik saja dalam hidup jika kita selalu mengingat rasa syukur pada diri kita. Selanjutnya, kita perlu mengekspresikan emosi yang lebih sehat. Contohnya itu banyak. Kalau saya ya, dapat menulis jurnal. Saya biasa menulis jurnal dalam mengelola emosi saya. Tuliskan perasaan kita pada jurnal, itu bisa membantu emosi kita lebih baik. Lalu bisa bicara dengan orang terpercaya, berbagi perasaan, lalu mengikuti kegiatan yang kreatif. Ya, bisa melalui seni, musik, dan hobi yang kita miliki, kita kembangkan. Oke. Jadi teman-teman, jika ada yang merasa tidak pandai ataupun sulit mengelola emosi, kalian tidak perlu khawatir. Coba untuk melakukan penyembuhan atau solusi yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, berdasarkan yang pernah saya lihat, salah satu penyebab terjadi emosi kemarahan adalah karena pengkhianatan emosional seperti tema psikodrama nanti yang akan kita mainkan. Oke. Menurut kalian dari pemaparan emosi tadi, ya, kira-kira menurut kalian emosi dan tingkat kemarahan kalian apakah sudah baik atau harus masih ditingkatkan? Dari Mbak Feris, sudah baik. Tina, Mas Sirgi, perlu ditingkatkan. Kak? Sudah baik. Masih harus Harus ditingkatkan ya berarti ya. Oke, berarti masih banyak yang perlu ditingkatkan. Solusinya seperti yang tadi saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan sesi psikodrama atau bermain peran melalui teknik psikodrama. Tapi sebelumnya ada tugas yang saya berikan kepada teman-teman, yaitu saya akan membagi beberapa orang untuk bermain peran. Ya, ada tugas tim dokumentasi. Teman-teman bisa kameramen, ya, supaya apa? Supaya kita bisa melihat atau memiliki arsip dokumentasi. Yang kedua ada tugas tim perlengkapan, bisa dibantu dengan saya. Selanjutnya ada tugas tim evaluasi. Selanjutnya, saya akan memastikan bahwa semua sudah memahami tugas-tugas dan peran yang akan nanti saya berikan. Jika ada bagian yang kurang paham atau kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya sekarang. Tidak masalah untuk bertanya karena mungkin ada teman lain yang memiliki pertanyaan yang sama. Kita di sini saling belajar, jadi tidak perlu khawatir. Apakah ada yang ingin dipertanyakan sebelum memasuki sesi psikodrama? Pertanyaan boleh kalian simpan nanti pada saat evaluasi kalau misalkan perlu. Oke, jika kalau saat ini tidak ada yang bertanya, saya lanjut menjelaskan naskah yang sudah saya buat. Ya, pada naskah psikodrama kali ini, saya akan mengangkat judul emosi yang merubah segalanya. Nah, dalamnya terdapat 4 orang yang bermain peran. Jadi silakan kalian bisa memilih peran apa yang kalian mau. Yang pertama ada Julie. Julie adalah pemeran utama dalam naskah psikodrama ini karena karakter yang menghadapi emosional atau kemarahan yang mendalam akibat pertengkaran hebat dari kedua orang tuanya. Siapa yang kiranya mau jadi Julie? Berarti Feris jadi Julie, oke. Selanjutnya ada Syahrul. Dalam naskah psikodrama ini adalah sahabat atau karakter dari sahabatnya Julie yang selalu memberikan nasihat serta saran yang baik kepada teman-temannya. Silakan Syahrul, siapa? Kafka mau? Oke. Selanjutnya ada Mira. Nah, dalam naskah psikodrama ini karakter sahabat Julie yang dapat pandai membaca situasi sahabatnya. Oke, Dea. Selanjutnya ada konselor. Nah, konselor ini berperan berlisensi membantu Julie dalam proses penyembuhan emosional Julie. Selanjutnya ada konselor. Nah, konselor ini berperan sebagai seorang yang berlisensi membantu Julie dalam proses penyembuhan emosionalnya. Siapa yang mau jadi konselor? Oke, Mbak Adisti boleh. Oke, kita akan melakukan sesi psikodrama. Semoga nanti pada saat sesi psikodrama kita dapat bermainkan peran dengan spontan dan berdasarkan rasa atau emosional masing-masing.
Juli, ada apa? Kamu kenapa? Kamu kelihatan sedang marah dan menahan emosi. Iya nih Juli, kok kamu kayak kesel banget, kenapa sih? Orang tua aku lagi sering banget bertengkar. Aku tuh ngerasa hancur. Aku tuh jadi benci banget sama papa aku. Aku mengerti perasaan kamu dan bisa bayangin betapa sulitnya itu buat kamu. Tapi kamu nggak bisa biarkan ini mengganggu kehidupan kamu. Apalagi kamu sampai benci sama papa kamu. Ya Jul, di sini kamu nggak sendiri, kamu kan ada kita. Ya makasih ya teman-teman. Tapi perasaan benci aku sama papa aku tuh selalu hadir. Aku ngerasa nggak sanggup. Aku tuh selalu mikir aku mau berhenti kuliah, terus mau pergi dari rumah. Jul, kamu jangan terlalu buru-buru. Pilihan kamu tuh salah. Mungkin ada cara lain untuk mengatasi hal ini. Juli, mungkin kamu butuh bantuan yang lebih profesional, mungkin kayak konselor kampus misalnya, yang bisa membantu kamu buat mengelola emosi kamu. Iya betul Juli, pertengkaran orang tua itu memang berat. Tapi kamu harus ingat ada banyak orang yang peduli sama kamu seperti kita, dan pasti kedua orang tua kamu juga sangat peduli sama kamu. Aku tahu kalian peduli, tapi aku tetap benci sama papa aku. Dia yang buat hubungan dengan ibu aku tuh hancur. Dia yang punya masalah. Tapi saran kamu sangat bagus sih. Aku akan coba bicara dengan konselor. Mungkin itu bisa membantu. Iya, kamu harus bisa berpikir lebih jernih ya Jul. Semoga itu keputusan yang baik buat kamu untuk pergi ke konselor. Ingat, kami di sini mendukung kamu. Betul Juli, kita hadapi ini sama-sama. Kamu jangan pernah mikir gitu lagi ya. Aku yakin kamu bisa, dan jangan pernah ragu untuk bicara kalau kamu butuh teman. Ya, makasih ya teman-teman. Aku akan coba bertahan. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Baik Juli, bagaimana kabarnya hari ini? Saya ngerasa sangat kecewa dan marah. Terus saya juga susah sekali mengelola emosi saya kepada ayah saya, Bu. Baik Juli, sesuai dengan yang kamu sudah ceritakan, kamu sedang mengalami masa sulit karena pertengkaran orang tua kamu, ya Bu. Sekarang perasaan kamu seperti apa Juli? Ya itu saya kecewa sama ayah saya. Terus juga karena saya ngeliat orang tua saya sering bertengkar tuh, saya sedih banget. Terus mau ngelawan juga kan nggak bisa juga, Bu. Iya, itu perasaan yang sangat wajar. Perasaan kamu Iya. benar. Tapi mari kita coba untuk temukan cara agar membantu kamu mengelola emosi ini agar tetap fokus terhadap kuliah. Iya, itu juga mempengaruhi sih, Bu. Kuliah saya jadi berantakan gitu. Terus saya juga nggak mau keluar dari kuliah gitu kan. Terus saya mau kabur dari rumah juga gak bisa. Gitu sih, Bu. Baik Juli, kita bisa bekerja sama untuk menemukan strategi yang bisa membantu kamu. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menyadari dan memulai menerima perasaanmu agar kita dapat melanjutkan hal tersebut dari sana. Oke, baik, Bu. Terima kasih atas arahannya, Bu. Sama-sama Juli. Juli, apa kabar? Kamu terlihat lebih baik sekarang. Iya, aku udah lebih baik. Aku udah ke konselor. Terus konselor juga banyak membantu dan memahami untuk saya bisa mengelola emosi. Aku jadi seneng deh dengarnya. Kamu tahu kan, kami di sini selalu ada buat kamu, Jul. Iya, aku sangat berterima kasih deh teman-teman, karena dukungan kalian tuh sangat berarti buat aku. Iya Juli, kita ini selalu berteman, dan apapun yang terjadi di antara kita hadapi bersama-sama. Iya, dan ingat juga kalau kita mulai sekarang jangan pernah malu buat minta bantuan. Iya teman-teman, aku sangat beruntung deh punya teman kayak kalian. Sekali lagi aku berterima kasih ya. Oke, tadi kita sudah menjalankan teknik psikodrama ya teman-teman ya. Nah sekarang kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap evaluasi. Nah jadi saya akan bertanya kepada teman-teman semua, apa sih yang bisa teman-teman ambil pada kegiatan hari ini. Nah saya mau tanya nih sama teman-teman. Saya akan bertanya kepada yang pertama dulu ya, pemeran utama, yaitu Feris, atau tadi perannya bernama Juli. Gimana perasaan Feris setelah memerankan Juli sebagai pemeran utama?
saya jadi Juli, rasanya tuh kayak ikutan sedih banget, terus kesel kan. Terus karena hari ini saya juga kesel, jadi bisa menumpahkan Emosi ya. emosi saya gitu. Terima kasih Ferry. Oke, selanjutnya untuk pemeran Mira yang tadi sudah diperankan oleh Mbak Dea. Gimana perasaan Mbak Dea setelah Mbak Dea memerankan Mira sebagai temannya Juli yang saat itu sedang merasakan emosi yang berlebihan? Saya sih ikut merasa emosi juga ya, karena kan saya mendengar cerita itu dari Juli yang dia merasakan emosi itu, dan itu juga nyampe juga ke saya emosinya. Oke, terima kasih Mbak Dea. Oke, selanjutnya untuk Mas Kafka, bagaimana perasaan Mas Kafka yang tadi sudah memerankan sebagai Syahrul? Bagaimana perasaan Mas Kafka sebagai yang telah tadi bermain peran? Perasaan saya setelah memainkan peran tersebut, saya ikut merasa gibah, saya ikut sedih, emosinya juga Juli sampai ke saya. Oke, baik, terima kasih Mas Kafka. Oke, selanjutnya yang saya mau tanya kepada Mbak Adisti, tadi sudah menjadi konselor ya, sangat bagus banget nih tadi berperan sebagai konselornya nih, karena sudah bisa mengetahui sebagai konselor itu seperti apa gitu. Bagaimana Mbak Adisti? Ya, sebelumnya kan saya belum tahu nih bagaimana menjadi konselor yang baik dan benar. Setelah saya berperan sebagai konselor, saya bisa mengetahui tugas-tugas konselor, dan konselor itu di mana dia harus netral, tidak mengikuti emosi dari si klien. Oke, baik Mbak Adisti, terima kasih. Oke, selanjutnya saya mau bertanya kepada teman-teman yang tadi sudah menyaksikan ya, yang menyaksikan ada Mbak Anggi, ada Mbak Kaila, ada sama Mas Fakih. Nah, bagaimana perasaan dari Mbak Anggi, Mbak Kaila sama Mas Fakih? Oke, baik, saya mau bertanya kepada tadi yang sudah menyaksikan ya. Tadi ada Mbak Anggi, Mbak Kaila sama Mas Fakih. Bagaimana perasaan Mbak Kaila dulu deh? Gimana? Perasaan saya sih, saya ikut merasakan apa yang dirasakan Mbak Juli sih, jadi lebih mendalami juga. Oke, berarti Mbak Kaila bisa merasakan rasanya emosi itu seperti apa ya, seperti yang tadi Mbak Kaila lihat. Oke, selanjutnya Mas Fakih ya, tadi Mas Fakih sudah mendengarkan. Bagaimana menurut Mas Fakih setelah melihat psikodrama tadi? Jadi menurut saya bisa merasakan jadi teman yang baik, memberi solusi kepada teman-teman kita gitu. Oke, berarti Mas Fakih dari sudut pandang teman bisa melihat ternyata teman itu dapat membantu atau memberikan solusi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Fakih. Oke, selanjutnya dari Mbak Anggi, tadi Mbak Anggi sudah menyaksikan ya permainan peran itu, bagaimana menurut Mbak Anggi? Jadi saya ikut emosi nonton dramanya. Oke, berarti Mbak Anggi bisa merasakan emosi yang tadi setelah menonton ya, berarti setelah menyaksikan Mbak Anggi ikut merasakan emosi. Terima kasih ya Mbak Anggi. Oke, perasaan Mbak Safina tadi kan sudah berperan sebagai seorang ibu ya, seorang ibu dari anak yang masih sekolah. Bagaimana perasaan Mbak Safina sebagai ibu? Ya, saya bersyukur karena suami saya sudah pulang kerja, melalui cekcok, kita udah nggak sepaham. Saya juga kesian sama anak saya, mau ngasih dia. Oke, baik, berarti Mbak Safina bisa merasakan emosi sebagai seorang ibu yang selalu bertengkar atau selisih paham sama suami dari Mbak Safina sendiri. Seperti itu ya Mbak Safina? Oke, selanjutnya nih Mas Irgi sebagai seorang suami dari Mbak Safina dan juga sebagai seorang ayah dari Mbak Juli. Bagaimana perasaan Mas Irgi tadi sudah memerankan? Gimana saya merasakannya sih, ya kebawa juga, kesal juga sih sama karakter ini, kasihan juga pada Karena bisa emosi ya. terus sama istri juga kasihan gitu. Oke, berarti ikut merasakan juga ya. Oke, terima kasih Mas Irgi. Oke, baik, karena saya sudah mendengar pendapat dari teman-teman semua, kita akan melakukan sesi terakhir yaitu penilaian.
yang mana saya sebagai pemimpin kelompok akan memberikan instrumen kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, saya akan memberikan instrumen, kalian bisa mengisi instrumen yang akan saya berikan. Isi dengan sejujur-jujurnya dan bagaimana perasaan teman-teman bisa kalian cantumkan di sini. Oke, saya minta tolong dibagikan. Ini dikasih ke kasih ke ujung. Eris, itu Anggi. Bukan itu Anggi ini. Ini Anggi. Dah. Ya, silakan diisi. Kasih purasibon. Ya. Boleh dibaca dulu, disimak, kalau diisi boleh. Boleh diisi, mari silakan. Dea diisi. Ya, silakan diisi. Tanda tangannya jangan lupa ya, ada tanda tangan di situ, silakan ditanda tangan. Baik, kalau sudah bisa dikumpulkan. Udah semua ya. Baik teman-teman, gak kerasa ya kita sudah sampai di akhir sesi. Saya sangat mengapresiasi keberanian dari teman-teman, keterbukaan dari teman-teman, saling berbagi pikiran, bertukar pikiran, dan juga teman-teman telah menciptakan suasana yang saling mendukung ya. Dan juga itulah adalah hal yang luar biasa. Apa yang telah kita diskusikan dan lakukan pada hari ini adalah langkah yang kecil, tetapi insya Allah akan memberikan dampak besar buat teman-teman jika dilakukan pada langkah yang tepat. Lalu ingat, setiap perubahan dimulai dari pola pikir kita. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari materi dan pengalaman yang bisa kita dapatkan. Sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Teman-teman, untuk berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.